sejarah agama Kristen sendiri itu dihitungnya dari sejak Yesus lahir apa setelah Yesus bangkit? Sesudah Yesus bangkit. Berarti... Maka dia ketika itu menampakkan diri, lalu menyampaikan kepada Petrus. Petrus itu yang menyangkal Yesus 3 kali. Dia sudah jatuh luar biasa, tapi justru dipilih oleh Tuhan ketika dia kemudian mengakui. Jadi pengakuan itu karena belas kasih Tuhan itu melampaui hitung-hitungan manusia. Dan justru Petrus kemudian menjadi paus yang pertama. Yang disampaikan oleh Yesus, dan engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Maka Petrus itu juga bernama Kefas, yakni batu karang. Lalu apakah sejak Yesus lahir? Kita nggak ngerti, karena iman Katolik, kalau katakan mungkin Kristen berbeda, iman Katolik itu bersumber pada Paskah, bukan pada Natal. Jadi iman itu muncul karena kebangkitan, karena kalau tidak bangkit maka sia-sia iman kami. Jadi kebangkitan itulah yang menjadi sumber pokok dari iman Katolik. Maka perayaannya kalau Paskah seminggu lama, 40 hari pantang dan puasa. Lama persiapannya sama. Kalau Natal cuma sehari tok selesai, tidak ada yang khas di dalam ibadatnya sebenarnya. Paskah itu yang kemudian menjadi luar biasa. Makanya kalau melihat kok di Katolik kok lama sekali ya, ada Minggu Palma pakai daun, ada pencucian kaki, kemudian ada penyalipan, kemudian ada visualisasi jalan salib, ya melihat itu. Lalu ada upacara cahaya, lalu minggunya kemudian juga baru hari raya Paskah. Jadi begitu. Kalau dikatakan lahirnya gereja sebenarnya tidak sesuatu yang kayak kronologis ya, bukan kronos, bukan sesuatu waktu yang bergulir kalau dari 1 menjadi 2, 2 menjadi tidak. Di dalam kitab suci ada 2 istilah waktu. Yang satu kronos. Kronos itu kayak jam itu, tik 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 tik. Yang satu itu kairos. Kairos itu ya waktu. Tetapi waktu yang sesuatu yang apa ya? Yang bergerak dan melampaui apa ya? Melampaui hitung-hitungan manusia, ruang dan waktu. Kairos, kesempatan. Ya sama seperti ditanyakan, kami sendiri juga mengatakan hari raya Pentakosta itu juga hari raya kelahiran gereja. Karena waktu itu diutus Roh Kudus, artinya Roh Kudus itu untuk menjadi penyatu dari gereja yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga Kamis Putih itu penetapan perayaan ibadat kami ini. Ya, apakah itu sudah gereja? Persiapan. Kayak ada seorang turis, seorang romo dari Prancis yang bertanya ke saya ketika ke museum, ya, Museum Frederik Jogja, Jogja, ya. Itu kan ada diorama. Lalu dia berhenti cukup lama membaca tentang Sumpah Pemuda itu. Pernah saya sharingkan. Dia bertanya, kenapa kok nggak Merdeka 28? Mengapa kok 45? Saya juga bingung, tapi ingat ibu saya. Ini namanya embrio. Kemerdekaan Indonesia itu tidak diberi. Kayak di Malaysia, kayak di Australia. Tetapi kita ini berjuang. Jadi ini embrionya sampai kemudian lahir di 45. Demikian pula dengan gereja, bukan sesuatu yang gitu enggak, tapi kairos. Mulai pelan-pelan ini sudah sebenarnya embrionya gereja. Ya kayak contohnya lah. Sekarang Cina khususnya, kalau kelahiran itu dikatakan lahir itu anak usia 1, karena sudah dihitung semenjak di kandungan. Nek wong Jawa hitungannya weton, ya kan. Terus kalau masih nanti setahun baru usia 1 tahun. Nek no Cina kan lahir kuwi siji. Korea. Karena kehidupan Korea juga, kehidupan itu sudah dimulai sejak janin ini. Nah, sekarang mau dihitung dari mana ini? Gitu.
Baik, itu terima kasih.